Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Heru Andrea, Jalan Guru Penggerak Angkatan 6, Kabupaten Tinjau, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini saya akan membagikan aksi nyata tentang modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena rahmat kesehatan yang Dia berikan pada hari ini, kita dapat berkumpul di SMP 45 Seminjul ini. Tak bosan-bosannya, marilah kita haturkan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan, alam jahiliyah, alam tanpa ilmu pengetahuan, ke alam pembelajaran abad 21 yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, pada hari ini adalah kegiatan terakhir kita. Hari ini kita akan melaksanakan materi yaitu budaya positif. Ini adalah salah satu bentuk aksi nyata dari calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Seminjung. Ya, ini CGP karena di modul 1.4 kita harus melakukan sosialisasi terkait dengan materi budaya positif. Sebelum kita lanjutkan, mari kita buka dengan membacakan basmalah. Selanjutnya langsung saja kita minta penyampaian materi terkait dengan budaya positif oleh Bapak Dedu Andrea SPD, CGP yang Angkatan 6 Kabupaten Seminjung. Kepada Bapak Dedu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan Ibu Moderator. Izin Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang materi budaya positif sebagai wujud aksi nyata saya dalam kegiatan guru penggerak. Baik, terkait budaya positif pada masalah itu sebagai gambaran dalam budaya positif itu adalah nilai-nilai positif yang diyakini sebagai kebiasaan buruk baik oleh seluruh warga sekolah yang membutuhkan kolaborasi dan konsistensi untuk mewujudkannya dengan tujuan untuk mewujudkan hasil belajar Pancasila. Jadi sebagai gambaran pertama itu budaya positif. Apa saja yang akan kita bahas dalam budaya positif, yaitu ada 6 materi, 6 topik. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, hubungan penghargaan dan restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kedudukan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Baik, kita masuk pada yang pertama, untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Untuk tahap pertama ini kami minta Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan berikut. Kegiatan adalah Bapak Ibu akan melakukan kegiatan namanya cobalah buka. Cobalah buka. Jadi nanti ada 2 orang. Yang pertama yang A, tugasnya adalah mengepalkan satu tangan. Bayangkan yang dipipal itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang paling Bapak Ibu anggap itu paling berharga, dan Bapak Ibu lakukan sekuat tenaga, sekuat upaya untuk menjaga barang itu supaya tidak terbuka, supaya tidak terbuka. Terus tugas teman yang lainnya yang B, nanti yang B berusaha dengan segala upaya untuk membuka kepala tangan itu, dengan membujuk, menghakimi oleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan boleh juga menawari uang atau sebagainya. Nah, kita akan kita itu misalnya Pak Boy, bayangkan di tangannya itu ada sesuatu yang berharga,
Pak Boy apapun tidak akan membuka kepala tangannya. Yang B-nya meminta pada Bu Murni untuk melakukan apapun terserah. Pak Boy silakan jam tangannya. Murni silakan upayanya, silakan duduk boleh bedanya. Ya, bedanya silakan. Bagaimana usaha Bu Murni untuk membuka kepala tangan? Terserah. Gimana caranya? Apa yang mau diucapkan? Kata-kata apapun, layuan, Pak Boy, coba lihat ada nggak di dalam di telapak tangan Pak Boy garis tangan itu? Coba lihat. Coba buka. Ya. Nggak bisa dibuka dong. Nah, berarti? Hah? Silakan pegang segala upaya. Tidak bisa. Pak Boy. Oke, tidak bisa. Tidak mampu. Oke, silakan kemudian. Cepat ya. Oke, kita ada satu lagi ya. Pendekatan saja Bu Elin sama Bima. Dan Bu Elin yang paling dari dulu kan. Silakan. Bima yang pegang tangan. Bu Elin yang melakukan upaya apapun supaya tangannya berdiri. Bima mengikat tangan. Silakan. Bu Firma. Di tangannya itu ada semut. Tidak ada. Iya ada. Yakin? Yakin. Ada itu. Tidak ada Bu. Tadi kenapa kelihatan masuk? Yakin. Oke. Oke, ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan terkait kegiatan tadi yang mau menyampaikan kira-kira apa terkait kegiatan tadi yang mau menyampaikan silakan. Bisa. Kira-kira Bapak Ibu terkaitnya tadi siapa yang paling pegang kontrol? Apakah yang menggenggam tangan atau yang merayu? Yang merayu menggenggam. Kenapa menggenggam? Kalau tidak bergodam, genggaman itu tetap dipegang dia. Jadi kalau tidak kena godaan mungkin lepaskan godaan itu sehingga genggamannya yang lepas. Oke, baik, terima kasih. Ada yang bilang merayu? Ada yang bilang merayu? Ya, Kenapa? karena kalau di sore guru kita tuh harus bisa memenuhi siswa itu untuk belajar, memotivasi siswa untuk belajar. Jadi sebagai guru kita tuh harus bisa merayu. Jadi yang superayu lah memegang peran utama. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya Ibu. Baik, intinya sebenarnya yang memegang kontrol itu adalah yang menggenggam, ya. Karena apapun yang orang lain kalau dia tidak mau, dia tidak akan membuka. Begitu juga dengan guru kita, apapun yang kita lakukan, dia mau segitu aja. Nanti terima dia ulang lagi. Jadi intinya kita cuma bisa merujuk, merayu. Intinya kontrol adalah yang memegang tangan. Baik, itu tadi terkait kalau kita memastikan. Ini dia terkait dengan kita tadi. Ternyata miskonsepsi selama ini tentang teori kontrol. Selama ini kita menganggap bahwa guru mengontrol murid itu cuma ilusi. Kita bayangkan kita bisa mengontrol murid. Ini murid patuh. Murid juga. Murid takut sama kita. Mana tahu dia patuh itu karena takut atau sebagainya, atau mengharapkan imbalan atau sebagainya, penghargaan. Juga penguatan positif tidak selalu itu efektif dan bermanfaat. Tidak selalu. Karena anak selalu dinasihati, dia terpengaruh. Dia butuh kita, tapi yang dari diri belum ada. Karena kita selalu ingatkan, tapi ketika kita tidak mengingatkan lagi, maka dia akan kembali seperti semula. Begitu juga kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter ilusi juga. Kritik, bahkan
kritik dan memerasa satu bisa memotivasi anak itu menjadi gagal atau menjadi turun. Dan yang terakhir, bahwa ilusi juga bahwa dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kalau kita dulu ya kita bebas saja, itu ilusi. Karena kebetulan sebenarnya adalah dari anak sendiri. Ini dia. Jadi selama ini kita anak-anak tentang kita bisa memberikan penghargaan, hukuman. Biasanya kita menggunakan paradigma stimulus respon. Nah sekarang kita mulai bergeser, benar-benar kita mulai bergeser menjadi teori Pavlov. Yang selama ini stimulus respon itu biasanya kita anggap semua itu sama, anak itu sama. Jadi anak melanggar, ya anak kamu melanggar. Kita tidak mengetahui apa alasannya, katakan kebutuhannya, atau yang lainnya. Tapi pada teori Pavlov kita menganggap bahwa kebutuhan anak itu berbeda-beda. Terus yang kedua, semua orang melihat yang sama. Jadi pada stimulus respon kita anggap semua sama saja. Tapi kepada teori Pavlov ada satu orang itu memiliki gambaran berbeda. Berikutnya stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Jadi kita anak itu seperti apa yang kita bayangkan, kita ucapkan itu pada stimulus respon. Tapi pada teori Pavlov kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Bagaimana dia memahami tentang masa depannya, dunianya, masa yang datang. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak salah, kamu nakal, kamu jahat, kita biasanya respon. Anak yang nakal seperti anak yang tidak baik. Tapi pada teori Pavlov semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika salah ada alasannya, ada motivasinya atau alasannya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Ada stimulus respon. Pada teori itu adalah yang mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya sebagai motivasi luar saja. Terus saya bisa mengontrol orang lain, kita bisa mengontrol orang lain sama dengan tadi. Terus yang benar adalah kita yang mengontrol diri sendiri. Terus penguasaan ada pada saat didikan gagal. Gagal kita memujuk anak, baru kita paksa. Kita awalnya kita berikan motivasi, ternyata gagal, kamu dukung lagi. Itu pada stimulus respon agar anak patuh. Tetapi pada teori Pavlov sudah bergeser kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru dengan kolaborasi dengan anak. Ada pilihan-pilihan baru, ada yang bisa kita sebut hal positif. Dan terakhir itu ada stimulus respon, ada berpikir menangkala. Jadi ketika kita berinteraksi dengan anak, kita senang, atau anak kalah gitu. Tetapi pada teori Pavlov sama-sama menang. Gurunya berhasil, anaknya juga berhasil. Ini dia tentang perubahan dari stimulus respon. Jadi kemudian kita berikutnya kita bergeser pada teori Pavlov. Berikut ini dia tentang disiplin positif. Menurut para ahli namanya seorang psikiater yang konsen. Disiplin itu adalah belajar untuk menjadi seorang murid atau seorang harus memahami betul alasan mengapa mereka mengikuti satu aliran atau aliran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi selama ini kita disiplin itu ada hukuman, ada penghargaan, itu disiplin. Anak harus dihukum. Tetapi apakah benar anak akan memunculkan motivasinya untuk mengikuti peraturan? Apakah benar-benar anak mengikuti peraturan karena diri sendiri atau pada disiplin selama ini? Tetapi pada disiplin positif intinya adalah anak melakukan tindakan sekolah, tindakan positif adalah dari diri sendiri. Jadi motivasinya motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan ekstrinsik, bukan mengharapkan penghargaan, bukan mengharapkan takut karena hukuman dan sebagainya. Jadi diri sendiri. Terus nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nanti juga akan kita setelah terkait nilai-nilai kebajikan. Ini intinya dalam disiplin positif adalah bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Jadi fokusnya bukan pada peraturan, tapi bagaimana nilai-nilai kebajikan itu ada pada anak. Jadi nilai kebajikan adalah merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ahlinya yang memang itu Diana Gosen
Jadi nilai kebaikan jadi sebagai motivasi intrinsik. Nah, jadi dari nilai kebaikan kita motivasi intrinsik terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang dia telah inginkan. Ini nanti bisa dikembangkan di keyakinan kelas keyakinan sekolah. Baik, kalau kita masuk kepada materi berikutnya itu hukuman, penghargaan, dan restitusi. Silakan Bapak Ibu baca dulu. Ada kegiatan pemantiknya, ada sebuah kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau mengamati buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA buruk dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dan kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat bertanya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat pelaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu menjelaskan matematika mengetahui IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk dulunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung dulunya. Mungkin pernah juga terjadi pada cara kita dalam mengajar, ketika anak itu salah, tidak mempermasalahkan. Jadi dari kasus tersebut silakan Bapak Ibu yang memberikan pendapat. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak, Bapak Ibu. Karena kita mempermalukan anak yang itu mental anak. Untuk anak. Baik, ada lagi Bapak Ibu. Ada yang setuju dengan Pak Seno? Ini semuanya pas sepakat tidak setuju ya Pak Ibu, karena itu menjatuhkan mental anak. Oke, menurut Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa Bapak Ibu? Kalau hukuman itu berhubungan dengan fisik. Kalau konsekuensi itu kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Oke, bagus, terima kasih. Nah, ada lagi Bapak Ibu, Pak Boy, hukum? Nah itu dia karena belum ada kesepakatan sebelumnya. Ya. Ya. Ya, Tapi kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan. baik, terima kasih Bu. Jadi kita sepakat semuanya dalam hukuman. Jadi hukuman itu kadang-kadang ya tidak menyambung, tidak ada kesepakatan, bahkan itu lebih cenderung pada hukuman fisik. Kemudian Pak, Ya. hukuman itu diberikan secara tiba-tiba sesuai dengan apa yang dia kesalahan anak. Ya, secara tiba-tiba saja. Tidak ada kesepakatan. Karena anak melanggar terlambat, tapi hukumannya berdiri di lapangan hormat, misalnya kan tidak nyambung, tidak ada kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi ada nyambung. Misal bahwa anak terlambat ya suruh lari bukan juga. Tapi kalau di rumah sakit anak terlambat suruh lari itu tidak nyambung. Jadi kalau bahasa Inggris konsekuensinya anak terlambat bisa nyanyi bagaimana, nyanyi bahasa Inggris dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu terkait hukuman sama konsekuensi. Terus ada juga namanya restitusi. Ini lebih tinggi lagi dari konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di bawah juga ada sisi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang. Ini lebih beda lagi dari konsekuensi. Kalau konsekuensi anak ada dalam kegiatan, namun anak ada yang ditugaskan untuk belajar di luar yang kawan-kawannya di kelas. Tapi pada institusi anak dikuatkan karakternya dia kembalikan ke kelas. Jadi ada semacam pembelajaran bagi anak, penguatan karakter itu restitusi. Anak belajar untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Oke, lanjut nanti kita bahas lagi tentang restitusi. Ini dia gambaran Pak Ibu terkait perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi intinya hukuman itu yang memang membuat identitas gagal, jadi anak jadi gagal. Tapi kalau disiplinnya konsekuensi yang diberikan, apalagi restitusi itu menciptakan identitas khusus pada anak. Jadi hukuman itu intinya adalah sesuatu yang menyakitkan terjadi. Jadi kamu harus dihukum.
harus ada efek jerah, itu yang hukuman. Tetapi pada konsekuensi ada sesuatu yang harus terjadi yang nyambung. Tetapi pada diskusi ada pilihan-pilihan. Kamu maunya gimana solusinya? Ada pilihan. Tidak harus sesuatu yang terjadi. Ada kesepakatan. Terus hukuman tidak nyaman untuk anak murid dalam hari panjang. Jadi ada dendam, sakit hati, kepanjangan, hukuman. Tidak nyaman anak. Tapi kalau konsekuensi, walaupun ada nyambungnya, ada juga tidak nyaman karena ada merasa dihukum juga. Tidak nyaman untuk murid, tapi tidak tahu tuh ada itu juga ya. Terus pada sisi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Jadi berkelanjutan. Terus hukuman dan korban. Siapa yang korban mendapatkan keadilan, yang pelaku mendapatkan sanksi atau hukuman. Pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Korban bisa diabaikan. Misalnya anak mengganggu teman bisa diabaikan. Itu fokusnya kepada yang mengganggu. Tetapi pada institusi korban mendapatkan ganti. Jadi korban tidak diabaikan saja. Anak-anak yang mengganggu teman, anak yang jadi korban kita biarkan saja sama dia. Dan kita fokusnya kepada yang pelaku. Terus murid atau anak akan bersakiti sama Tuhan. Pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Pada sisi murid atau anak mendapatkan penguatan. Itu bedanya. Begitu, boleh tanya. Ya silakan Pak Boy. Kan kalau kita masalah hukuman ini, biasanya kalau kita sebagai guru kan tidak langsung memberi hukuman, misalnya seperti yang Pak Dewi sampaikan tadi, misalnya ada seorang anak yang dikawan, juga kawannya terganggu. Biasanya kalau kita sebagai guru kan kita sampaikan kan, itu misalnya si Ali, namanya kan, Ali, jangan ganggu kawan sekali. Ya. Kemudian yang 2 kali masih juga kita peringatkan secara lisan kan gitu. Ya. Cuman sudah tambah dikit. Itu kalau diulang sekali lagi kok, sudah tak ada misalnya. Nah, kemudian yang ketiga dia masih juga mengulang. Ya. Tentu akibatnya kita beri hukuman suruh berdiri di depan. Nah, bagaimana dengan itu? Apakah itu betul hukuman, konsekuensi atau yang mana? Oke, Bapak Ibu gimana sebenarnya? Apakah itu betul hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang berikutnya konsekuensi. Yang pertama hukuman, Ya. yang kedua konsekuensi. Oke. Ada lagi Pak Bu? Nah, ada beberapa begini. Kalau Ya. kamu ulang lagi, Ya. nanti disuruh kamu berdiri ke depan, enggak seperti ke depan. Nanti ada konsekuensinya. Ya. Tapi yang biasanya yang konsekuensi itu yang menyambung dengan apa yang dilakukannya. Jadi mungkin kalau lebih banyak nanti Pak Boy mungkin bisa mengambil waktu dengan anak, cari waktu bisa melakukan restitusi. Jadi tidak langsung menghukum anak. Kalau bisa jangan menghindari menghukum anak di depan teman-temannya, itu kembali nanti tidak bagus sekali. Restitusi. Jadi yang bagusnya itu restitusi, nanti kita bahas di selanjutnya. Nah ini dia Pak Ibu, apa itu restitusi? Gambaran restitusi itu bukan untuk merebus kesalahan. Jadi anak tidak membayangkan dia merebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, jadi tidak ada dendam, ada anak di pembicaraan guru itu dengan lemah lembut, anak membayangkan juga merasa memiliki hubungan baik dengan gurunya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Tidak ada paksaan. Jadi ada pilihan-pilihan. Mana yang mau anda? Restitusi menuntut untuk melihat di dalam diri. Jadi nanti ada kita membayangkan karena kamu menjadi apa? Apa tindakan yang mau kamu lakukan? Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Enggak nanti tinggal kebutuhan dasar yang menjadi motivasi anak dalam sesuatu. Ada nanti kita pelajari pada materi selanjutnya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Intinya pada karakter. Terus restitusi menguatkan anak,
fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompok. Tidak kita pisahkan, ini salah, harus tuh kan. Tapi dikuatkan karena dia kembali pada kelompoknya dari karakter yang baik. Nah berikut ini mungkin Bapak Ibu sudah juga sering ya memberikan penghargaan baik berupa uang dan juga ya berupa makanan atau sebagainya. Penghargaan itu menurut artikel saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada sahabat agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada sang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Penghargaan itu hanya motivasi intrinsik, bukan motivasi intrinsik. Kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu dan terkait penghargaan ada sebuah kasus juga. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai pada waktunya. Bu Anas sibuk menenangkan muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir, ya, gimana caranya? Lalu Bu Anas menggunakan stiker bintang. Setiap murid yang masuk kelas setelah istirahat, Bu Anas akan mengiringi murid dengan stiker bintang. Siapa dapat berdiri lurus dan membaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid menyambut acara tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan secara kontinu karena cukup berhasil membuat murid-murid berdiri antri di depan pintu. Pada suatu ketika Bu Anas sakit, lalu digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak tahu tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat masuk kelas, ternyata setelah istirahat murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi Pak Heru? Mengapa? Ada yang mau memberikan pendapat? Kenapa pas Pak Heru ternyata dia tidak lagi berbaris dengan rapi? Tulis nih. Ya karena tadi kalau yang itu dikasihnya stiker kalau seandainya dia rapi. Sedangkan Pak Heru tidak ada apa-apa, dia janjikan maka siswa tidak kembali lagi seperti yang Ibu Hana berikan. Tapi dia itu hanya tertarik dari menghadiah dari yang dari Pak Heru. Saya mau menambahkan Bapak Ibu. Belum dari dalam dirinya. Ya, itu penghargaannya. Ketika penghargaan tidak ada, maka anak kembali sekolah. Jadi Tapi mempengaruhi di ya. motivasi anak ini. Mungkin untuk motivasi awal boleh, tapi untuk kelanjutannya tidak. Kalau tidak berlanjut, Ya. motivasi anak. Apakah kita akan rekomendasi tiga bintang? Apakah pembelajarannya dia memiliki kita cuma tiga bintang, tapi yang antri ini tidak ada dalam pikirannya. Berarti belum ada yang dari dalam dirinya sendiri. Oke. Motivasi cuma dari ini dia penghargaan. Ternyata penghargaan itu ada juga dampak buruknya. Pertama itu pengaruhnya ke jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ketika penghargaan tidak ada lagi, anak akan kembali seperti semula. Jangka panjang kita kasih terus. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan. Nah, ketika yang juara, berarti yang lainnya gagal. Yang gagal merasa tidak percaya diri, merasa rendah diri. Penghargaan mengurangi ketepatan. Dia fokusnya cuma mendapatkan hadiah. Apakah yang dapatnya dengan cara yang baik, cara yang benar, kita tidak tahu. Ketika anak dapat 10, apakah dia benar-benar melakukannya dengan baik. Terus menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Jadi penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Jadi kalau yang juara 1, maka dia terbaik. Bila dua yang ketiga itu tidak ada terbaik ini. Ada dia jadi juara 2, juara 3. Kalau bisa Bapak Ibu kalau mau memegang penghargaan berikan pada semuanya. Oke Bapak Ibu, sudah ada yang pernah membuat keyakinan kelas di sekolah? Ada Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Belum? Oke ini materi saya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat
oleh warga kelas atau sekolah lepas dari latar belakang suku negara, bahasa maupun agama. Jadi kegiatan kelas itu untuk warga kelas yang disepakati bersama, kalau sekolah itu warga sekolah. Ini prosedurnya Pak Ibu membentukkan keyakinan sekolah atau kelas. Nanti yang pertama itu keyakinan itu bersifat lebih abstrak pada peraturan yang lebih rinci dan konkret, lebih konkret kepada peraturan. Jadi berikutnya itu keyakinan berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata-kata dilarang masuk, dilarang terlambat, kita diganti dengan datang tepat waktu. Terus keyakinan kelas jangan terlalu banyak, bisa sedikit aja tapi bisa disepakati bersama. Terus semua mereka sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada nanti evaluasinya sama efektifnya. Nah ini contoh Pak Ibu, kalau peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira apa Pak Ibu? Apa nilai-nilai mengembalikan barang ke tempatnya? Ya, ada satu pada tempatnya. Tapi apa nilai-nilainya? Sama saya. Disiplin, komitmen. Ini bisa nanti kita buat untuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Terus dilarang mengganggu orang lain. Apa tuh Bapak? Nilai kebaikannya dilarang mengganggu orang lain. Berarti itu untuk bisa jadi untuk keselamatan ya, keselamatan. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Mengambil waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan juga ya. Menggunakan obat untuk keselamatan bisa atau kesehatan. Terus bergantian menunggu giliran. Ini apa? Disiplin bisa. Terus dilarang merokok, kesehatan, gunakan masker sama juga ya. Dan terakhir adalah di kelas dan koridor. Ini contoh-contohnya. Nah ini untuk prosedur bisa Bapak Ibu terapkan di kelas atau di sekolah. Tapi di awal-awal Bapak Ibu yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid sekolah untuk bercurah pendapat. Nah silakan anak-anak berikan masukan apa yang mau kita terapkan, yang kita mau kita terapkan. Curhat pendapat nanti bisa melalui kayak ini. Anak menulis pendapatnya. Tapi difokuskan adalah tulisannya nilai-nilainya nilai positif. Nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan kayak tanggung jawab, menghargai teman dan sebagainya. Terus yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curhat pendapat. Jadi ya pendapat anak tadi bisa ditempel atau dibuatkan juga kayak poster dan sebagainya. Jadi anak-anak bisa melihatnya setiap waktu. Terus susunan keyakinan sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Jadi kalau anak-anak mendapat pendapat dengan berlari di kelas atau koridor bisa diganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Terus yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Kita bukan peraturan, tapi nilai-nilai kebajikan. Nanti bisa diubah kembali. Terus tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan. Maka lima keyakinannya akan berkurang. Nanti disepakatnya yang sama-sama nanti kita gabungkan. Apa yang mirip digabungkan. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani. Kalau bisa ditandatangani oleh warga kelas. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding dalam tempat rendah di semua kelas. Oke. Ini contoh yang saya buat sedikit bersama anak-anak di kelas. Nanti bisa dibuat kembali melalui poster. Nah ini Pak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Intinya Bapak Ibu anak-anak mengatur satu di kelas melanggar bagaimana? Intinya dia melanggar itu karena 5 kebutuhan dasar ini. 5 kebutuhan dasar motivasinya yang tidak terpenuhi. Yang pertama itu bertahan hidup,
ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi ada 5. Dan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Jadi 5 itulah alasan anak melanggar di sebelah. Ada 5 alasan. Kebebasan, bertahan hidup. Ini contoh Pak Ibu. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ibu Rani gurunya, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawaban seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar info dari gurunya Dinda tentang pesan hari itu, apa yang akan dilakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk kelas 3 kebutuhan Dinda terpenuhi? Kalau saya dia bilang, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung, tidak boleh menyanyi sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas tidak tenang, kan nggak seru jadinya. Maka Dinda itu dalam rangka memenuhi kebutuhan kesenangannya. Kira-kira apa tindakan Pak Ibu kalau Dinda boleh seperti itu? Apa yang kira-kira Bapak Ibu solusinya untuk memenuhi kebutuhan kesenangan Dinda? Selesai tugasnya. Bisa nyanyi ya Bu? Tetampilkan nyanyi. Dan kebutuhan kesenangan Dinda terpenuhi. Terus ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai tiket rambut baru ini SD saya. Padahal dia pakai tiket rambut baru, ibu gurunya cek aja. Itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira apa itu mau apa yang tindakan Pak Ibu? Nah, bisa mengujinya ya. Harus jadi rambut harus sekali. Ini bisa kita lakukan dalam sehari. Terus ketika Dinda mengatakan aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, ninggalin ibu guru aja, itu kebebasan. Cara mengajar itu Ya, kreasi aktivitas. Saya kelompok dari mana, simulasi dan sebagainya, scripting. Terus aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke tema-tema yang benar. Ada juga ya dulu. Kami diperlihatkan di kelas. Penguasaan. Padahal nanti ingin menunjukkan siapa dirinya, tapi kita jatuhkan. Apa kira-kira tindakan Pak Ibu? Itu kebutuhan penguasaannya. Dia ingin menunjukkan jatuhannya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa menunjukkan seperti apa. Memberi kesempatan pada kita ya, untuk menampilkannya atau menggambarkan di atas ini. Memberi kesempatan Dinda, karena dia ingin menunjukkan dirinya kemasannya. Dia pakai menggambar. Jadi itu. Ini contoh pernah saya lakukan. Untuk kesenangan bisa kita lakukan ice breaking games. Ini di bawah itu ada institusi. Untuk penguasaan, anak disuruh tampil ke depan untuk menimbulkan percaya dirinya. Sebenarnya. Lanjut. Maka ada ice breaking dulu. Ice breaking Ibu. Ya. Apa? Barang ada. posisi Baik Pak, kita apa dulu? Ice breaking. Apa ice breaking? Banana dance bisa Pak? Apa ada seperti ya? Banana dance. Apa? Kat ya? Kakil ya? Pil banana, pil banana, pil banana, pil banana. Sama pil. Yang kedua itu kat ya? Kat banana, kat banana, kat banana, kat banana.
Telegram. Yang ketiga, ini dulu. Eat banana. Eat banana. Eat banana. Yang ini selanjutnya baru say banana. Itu kita. Say banana. Lalu terakhirnya bro banana. Bro banana. Oke, Bapak Ibu bisa diikutin Pak Boy. Oke, Bapak Ibu silakan berdiri. Oke, banana. 1, 2, 3. Pil banana. Pil banana. Pil banana. Pil banana. Cut banana. Cut banana. Cut banana. Cut banana. Eat banana. Eat banana. Eat banana. Eat banana. Shake banana. Shake banana. Shake banana. Shake banana. Oke, sektornya nih ya. Lanjut posisi kontrol restitusi. Kira-kira Bapak Ibu posisi mana selama ini? Ada 5. Ada penghukum. Lanjut ya, kamu push up, kamu berdiri. Kamu asal-asal. Kamu mana ya? Teman. Ada pemantau, ada manajer. Ya. Yang pertama, penghukum. Secara penghukum bisa menggunakan kekerasan fisik maupun verbal. Dengan fisik, dengan kata-kata yang dipelajari. Ini contohnya apa Ibu? Kata-kata atau kalimat yang saya gunakan dulu. Pak yang keras saya atau awas. Kamu selalu salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Yang kedua itu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan. Saya sebut tempat keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh-contoh kalimat sangat sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu lagi. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ini membuat rasa bersalah pada anak. Terus teman, posisi teman ini dulu pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini biasanya dulu dekat dengan murid, ngobrol-ngobrol, kayak teman aja. Contohnya, ayo bantulah, ini kalimat yang bisa digunakan dulu. Ketika anak tidak mau, maka kalimat ini, ayo bantulah, jadi bapak. Nanti kita memohon, ayo kita tidak bantu bapak selama ini kan? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kita bereskan masalah dan emang ya. Terus pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau pemantau ini biasanya fokusnya pada peraturan. Nah, kamu udah berapa kali melanggar? Catatannya ada. Itu yang pemantau. Contoh-contoh kalimatnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini para pemantau. Manajer, ini terakhir manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bisa nanti kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan itu apa yang kita yakini. Nanti terkait dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini posisi manajer. Kira-kira Bapak Ibu selama ini posisi mana? Manajer. Bapak biasanya di rumah gimana? Sama anak? Orang tua? Kombinasinya mana yang paling sering? Yang paling sering mana? Yang paling sering? Pak Boy?
Yang mana posisinya? Oke. Ini situasi. Diskusi. Yang paling sering. Yang paling sering. Ini yang paling sering di sekolah. Nah, kalau ketika anak melanggar apa yang bisa kita posisi kita? Membuat rasa bersalah. Kamu juga. Kalau yang hukum, kenapa? Sah. Atau berdiri. Itu yang hukumnya. Pak, saya kenapa kena Pak? Tidak tahu. Pokoknya kamu ada yang hukum. Jadi 5 itu ya, yang selama ini diterangkan oleh guru atau orang tua di rumah atau di sekolah. Kira-kira Bapak Ibu maunya yang mana? Mana yang lebih baik? Manajer. Karena manajer itu membuat anaknya menjadi lebih baik, belajar mandiri, menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Baik, materi selanjutnya segitiga institusi hanya bisa kita terapkan di sekolah sebagai posisi manajer. Ketika anak bermasalah atau melakukan tindakan-tindakan yang salah, bisa kita praktekkan. Ini salah satu solusi yang kami pelajari di grup penggerak, itu menggunakan segitiga institusi. Ada 3 tahapnya. Tahap pertama nanti itu menstabilkan identitas. Tahap kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita lihat satu persatu. Menstabilkan identitas. Ini maksudnya ketika anak itu bersalah kita stabilkan dulu. Enggak, anak itu tidak merasa bersalah atau gimana, atau tidak emosi atau gimana. Kata-kata atau kalimat yang bisa kita ucapkan beberapa contohnya itu, misalnya ini menggunakan kalimat yang lemah lembut, bukan kalimatnya yang naik, lemah lembut, kan kalimat-kalimat yang naik atau yang marah, yang tinggi. Ini dalam menstabilkan identitas, Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat nak, membuat seluruh kesalahan itu adalah satu yang wajar. Atau nah, manusia itu tidak ada yang sempurna. Ibu itu juga seperti itu juga. Kita bisa memperbaiki masalahnya. Atau Bapak tidak mau fokus pada kesalahan, tapi cara menyelesaikan masalah. Ini contoh menstabilkan identitas. Bisa Bapak Ibu kombinasikan dengan cara masing-masing agar anak itu menjadi stabil dulu. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Ini kalimat yang bisa kita gunakan itu, kamu bisa saja bertindak lebih ini. Kalau kamu emosi, kalau kamu tidak stabil atau tidak bisa terkendali, kamu akan gimana ini? Kamu bukan melakukannya tanpa suatu hasil tertentu, kan? Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari satu hal yang baru dari efektif. Bersediakah kamu mempelajari? Itu tahap kedua. Validasi tindakan yang salah. Jadi anak salah. Ada 3 yang benar. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa saja yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan? Kalimat-kalimatnya contohnya, nah sebagai keluarga di kelas, apa yang kita yakini? Apa keyakinan kelas kita? Nah, nilai-nilai apa saja yang kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang dia bagi kamu? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Itu yang kita menanyakan keyakinan. Jadi itu tahapannya Pak Ibu. 1, 2, baru terakhir 3. Ini contohnya, ada yang kasih videonya, nanti juga ada videonya. Jadi itu tindakan. Kalau difokuskan yang 3 itu untuk biasanya untuk masalah-masalah yang lebih besar. Kalau masalah ringan bisa langsung ke 3 aja boleh. Tergantung Bapak Ibu nanti mencermati. Baik Ibu, itu terkait modul budaya positif. Terakhir kami kita refleksi. Silakan refleksi dari ibu-ibu yang memberikan refleksi terkait modul. Maka ada perubahan paradigma atau gimana dari yang awal sampai akhir materi tersebut. Silakan Bu refleksinya. Belin, silakan. Tadi saya berpikir setelah Pak Dia tampil, kalau kita banding dengan zaman dulu dengan zaman sekarang, sangat jauh berbeda. Jadi kita dituntut selaku, kalau dulu guru saya adalah tamatan zaman dulu, di mana
sesuatu kalau anak melakukan kesalahan banyak melakukan hakiman. Tapi setelah saya menonton dan melihat penampilan dari Pak Dirut sebentar ini dengan budaya positif, kita diharapkan merubah paradigma yang seperti itu, hukuman fisik. Kita mengajak anak itu seperti teman, seolah kita bersahabat ke anak. Walaupun anak itu melakukan banyak kesalahan, jadi kita arahkan mereka dengan cara bahasa yang santun, seolah kita ini adalah bukan sebagai menghakimi. Jadi memancing anak kita supaya kita percaya diri menyampaikan secara leluasa walaupun dia salah. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu seperti ini? Jadi di diskusi tadi lebih mengarahkan mereka memilih kalau dia melakukan kesalahan, dia sendiri yang memilih apa yang akan dilakukan. Selama ini kita kan tidak. Kamu aja lagi yang salah. Jadi kita banyak menghukum dan menghakimi sehingga kepercayaan anak kita selalu kita judge mereka. Tapi sekarang nampaknya kita selaku guru dituntut seperti malaikat, kita banyak jiwa sabar, harus punya ketenangan, senyum, dan tidak boleh dengan kata-kata menghadik dan kasar kepada kita. Jadi kita harus punya ability bagaimana secara psikologis anak kita ini mampu, yakin, dan kemudian mereka merasa nyaman dimanapun situasi dalam lokal berada. Itulah dalam belajar mereka sukses secara optimal dengan motivasi kita seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu Elin ya. Ini kita terus sekarang seperti malaikat kan? Iya. Kan tidak percaya. Ya, tidak percaya. Bisa kayak dia lama. Saya dulu Bisa dalam waktu ibu sekolah dulu gitu. Ini tidak bisa disamakan dulu dengan sekarang. Jangan beda. Iya. Jadi sekarang kita diusahakan untuk menjadi manajer gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang menyampaikan refleksi? Silakan. Terima kasih Bapak Beru. Tadi sebelum saya mengikuti materi ini, itu saya pikir semua penghargaan, semua hadiah itu bagus. Nah, ternyata itu memang perlu juga kita pertimbangkan bagaimana cara kita memberi hadiah kepada anak, memberi penghargaan. Karena apa? Karena ini juga sering saya lakukan di kelas. Itu biasanya untuk memotivasi siswa di jam terakhir. Itu biasanya siswa yang kurang bersemangat di dalam mengerjakan satu latihan, saya pasti akan bilang, siapa yang dapat 100 dalam 20 menit pertama, siapa yang ngumpul, itu ibu kasih hadiah. Biasanya seperti itu. Nah, bersama-sama anak selalu mencapai dalam waktu 20 menit, mengumpulkan cepat tapi dengan hasil yang utama. Seperti itu. Itu saya sering lakukan. Ternyata benar seperti yang Bapak Dewi katakan, itu memang ternyata saya rasakan sendiri. Sewaktu saya tidak memberikan hadiah seperti itu, siswa tidak akan bersemangat lagi di hari esoknya. Kalau saya berikan seperti itu terus, ya terpaksa saya harus menyediakan hadiah bertahun-tahun. Itu saya tidak akan mampu mungkin. Begitu juga dengan untuk memotivasi siswa di dalam permainan kosakata games, itu saya sering lakukan dengan James Bond atau bermain kata, menukar kata. Itu biasanya yang menang itu kita kasih hadiah. Itu benar. Dan mungkin pemberian hadiah saya sewaktu itu saya tidak mempertimbangkan. Perlu kita lihat juga, itu saya berikan dalam bentuk uang karena saya tidak membawa apa-apa ke kelas, itu spontan saja. Dan besoknya sewaktu permainan lagi, ibu ada uang lagi kan Bu? Jadi oleh karena itu Bapak Dewi saya sini saya berterima kasih sekali dengan saya mengikuti budaya positif. Mungkin untuk kedepannya akan berpikir lagi bentuk apa penghargaan hadiah yang akan kita dengan anak. Ya, terima kasih itu aja Pak Dewi. Biasa tugasnya. Agak pun memberikan efek yang buruk juga. Iya. Kalau mau memberi hadiah tidak akan habis semuanya. Oke, terima kasih. Mungkin itu untuk hari ini. Mungkin kembali saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Silakan. Oke, baik, kita beri aplaus kepada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat mendapatkan ilmunya seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai seorang guru adalah menuntun siswa sesuai pada alam dan pada zaman mereka. Jadi kita tidak bisa memakai kata menuntut lagi, karena selama ini yang sering kita pakai adalah menuntut siswa harus mencapai KKM, harus mencapai tujuan pembelajaran, harus selesai. Tapi pada saat ini apalagi dalam kurikulum mereka belajar bahwa memang kita harus mengikuti kemauan mereka, mengikuti zaman siswa kita. Jadi memang mau tidak mau kita harus lebih banyak belajar. Kemudian seperti kata Bu Eli, kita lebih banyak bersabar. Maka tidak sia-sia zaman dulu ada lagu bahwa guru tanpa tanda jasa.
memang ya berat menjadi seorang pendidik, tidak mudah. Secara perlahan mungkin kita bisa merubah paradigma selama ini menjadi yang lebih baik seperti yang diharapkan sekarang ini oleh menteri yang baru. Mungkin demikian materi